Selamat sore sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam berkebun. Sore semakin menanjak sedulur, dan itu matahari sudah mulai turun. Kita sedang berada di kebun. Seperti biasa, pagi pasti di kebun, sore di kebun. Nah, ini dua bedengan ini relatif dibentuk dari beragam unsur kompos, unsur humus, sama seperti di bedengan ini, semua daun kering, kayu lapuk ditumpuk jadi satu, dan relatif ini cabai-cabai sekitar 30, itu subur-subur, bunganya juga itu cukup banyak, dan barusan saya panen dapat 2,5 ons, 1/4 kilo. Nah, ini sedulur, dua bedengan ini bedengan yang sebenarnya kalau dilihat dari sharing para teman-teman, ini polanya keluar dari pola kebiasaan para senior, para pekebun cabai yang sudah terbiasa dan sudah mengalami bagaimana 2, 3, 5 kali panen, sehingga tahu persis pola yang standar dan juga itu memberikan hasil yang lebih maksimal. Nah, jadi ini pola keluar dari kebiasaan para pembudidaya cabai yang profesional. Apa itu sedulur? Poin mana dia sedulur kenapa keluar dari kebiasaan? Yang pertama, ini bedengan tidak memakai mulsa plastik. Kalau pakai mulsa plastik berarti mengurangi potensi tumbuhnya rerumputan di sekitar titik tanaman maupun di sepanjang bedengan. Nah, sementara ini kita tidak pakai mulsa plastik, hanya memang kita pakai mulsa organik. Di setiap titik tanam itu bubuk kunyit hitam sama bubuk itu namanya daun pepaya yang sudah jadi bubuk, kita berikan di setiap titik tanam, sehingga sekaligus itu menjadi pupuk organik, tetapi sekaligus juga itu mengurangi bakteri negatif, bakteri patogen yang ada di sekitar akar, sehingga membuat tanaman cabai ini menjadi lebih sehat, lebih segar. Nah, yang kedua sedulur, ini bibit cabai tidak memiliki standar jarak. Jarak antar dua cabai ini relatif, hitung-hitung hanya 15-20 cm ke kiri. Nah, ini 30, sementara dari sharing teman-teman minimal 0,5 meter jarak antara ke kiri dan ke kanan, sehingga pada akhirnya nanti tidak hanya akar yang akan terganggu, tetapi juga dedaunan ketika tumbuh rimbun. Jadi ini dia sedulur. Jadi ini tidak standar jaraknya, jarak tanamnya. Ini naluri pertama Jadi kita akan mainkan sementara, cari masalah untuk mencari sebuah standar pola tanam ke depan. Nah, yang ketiga sedulur, ini bibit bukan bibit yang relatif dari varietas unggul. Ini bibit yang kita beli dari pasar, namanya jablay atau cabai bagus, tapi kemudian ini dia jadi bukan varietas unggul yang mungkin seperti punya teman-teman itu memang sengaja dipilih, sehingga pada akhirnya juga itu tinggi pohonnya cukup tinggi, lalu juga daunnya lebat, lalu juga buahnya bisa berkali-kali panen. Jadi ini kita bukan dari bibit unggul, varietas unggul. Nah, yang keempat sedulur, ini semua cabai ini tidak ditanam dalam polybag, tetapi disemai dalam tempat terbuka, lalu kemudian pada ukuran tertentu kemudian dipindah. Nah,
seperti ini baru 4 hari pindah ini ya. Jadi ini rawan ketika dia tidak ya disemai dalam polybag kecil atau ukuran tertentu. Nah ini jadi ini sangat kecil sebenarnya, terlalu mudah ini dipindah ya. Tetapi tadi kita dari ruang semai kita pindah ke bedengan ini. Ini bedengannya juga seperti tadi ya, tidak ada mulsa, jaraknya dekat, lalu kemudian ruang semainya itu tidak di polybag. Nah yang keempat ini kita tidak menggunakan pupuk sedulur ya. Pupuk seperti ini relatif, ini adalah dari kompos yang kita komposisi, kita tanam, lalu kemudian seperti ini belum kering, tetapi kemudian kita sudah tanam. Dan karena kita mengukur waktu ini ya, tapi alhamdulillah puji Tuhan ini relatif, ini cabenya juga tumbuh-tumbuh walaupun tidak dipindah dari polybag ya, dari semai terbuka langsung dipindah pada sore hari. Tetapi sebelumnya titik tanam itu sudah disiram air dulu, lalu juga bibitnya disiram air, sehingga ketika dipindah dia proses penyesuaian itu relatif sudah seperti sama di tempat semai maupun di tempat ini, sehingga diandaikan ketika sore hari sampai pagi hari dia masih mampu menyesuaikan. Yang paling rawan karena ini ruang terbuka itu sinar matahari ya, sinar matahari, tetapi itu konsekuensi dari posisi lokasi. Jadi seperti ini baru kita bersihkan. Nah semua rerumputan itu kita tumpuk untuk menjadi kompos, menjadi humus, dan kita tidak bakar ya, kita menunggu waktu saja. Nah ini sedulur, jadi kita tidak menggunakan yang namanya pupuk, baik itu pupuk NPK, urea, maupun juga jenis pupuk herbisida, pestisida, maupun pupuk insektisida. Memang seperti ini relatif ini kena hama, ini oteng-oteng ya. Nih nah seperti ini juga itu buahnya, bunganya sudah mulai tumbuh. Jadi di video sebelumnya kita udah mengocor ini pepaya, tanaman cabai, pepaya, dan semua yang ada di sini seperti tomat itu dengan pupuk bunga racikan sendiri. Nah ini juga relatif bunganya bertambah ini. Nah jadi ini sedulur sederhana sekali ya, jadi tidak memakai pupuk. Nah di usia-usia bibit seperti ini kita hanya rajin untuk menanam supaya sampai akar masuk ke dalam tanah dan kemudian mudah dia masuk ke dalam tanah, karena ini termasuk jenis tanah liat, tanah alot. Kalau tidak disiram pagi atau sekali sehari dia seperti ini ya. Ini jadi pagi disiram, siang udah kering, sore disiram, pagi udah kering seperti ini. Tetapi ketika kita siram terus konsisten, nah inilah dampak bagaimana kemudian tanaman kita sedulur relatif subur-subur, hijaunya rata, dan kemudian juga itu tumbuhnya segar meskipun mungkin tidak sama tingginya. Nah seperti ini berarti kita diberikan masalah, ini sudah mulai ada ya keriting daun, berarti ini akan masalah. Tapi kita akan buat pestisida dan nabati hasil racikan sendiri. Nah yang lain sedulur yang tidak standar ini adalah pola tumpang sari ya. Jadi ini adalah kacang hijau yang tadinya toge dibuang ke bedengan ini, tapi ternyata tumbuh. Lalu kemudian kita coba manfaatkan, kita jadikan menjadi sampel tes, dan pada akhirnya seperti ini dia. Nih ya, ada 10 titik. Ada 10 titik ini. Kacang hijau. Ya. Jadi pola tumpang sarinya itu yang kita coba di antara cabai 1, cabai 2, di tengah-tengahnya di titik diagonalnya itu kita tanam ya tanaman lain. Seperti ini adalah melon ya. Nah, ini melon. Kita tanam. Untuk bagaimana? Kita lagi mengetes ya
seberapa masalah ketika tanaman itu dibuat berdekatan tetapi kekurangan nutrisi dan kekurangan suplai makanan. Ya, tetapi jawabannya adalah ketika nanti ini di usia 2 minggu atau usia per 7 hari, kita akan tambahkan seperti ini tumpukan, ya, tumpukan media tanam baru supaya pada akhirnya tanaman kita seperti ini. Ini sedulur kondisi, ya. Jadi pola tumpang sarinya juga terlalu nekat, ya. Di titik diagonal antar 4 tanaman cabai itu kita tempatkan tumpang sari demikian ini untuk mencari nilai waktu. Jadi dalam satu waktu yang sama kita bisa menghasilkan kemungkinan panen yang 2 jenis, ya, meskipun ini hanya sifatnya tanaman tambahan, bukan tanaman pokok. Yang pokok itu adalah cabai, tapi ini tanaman tambahan yang kira-kira kita lagi menguji naluri, ya, bagaimana merawat jenis tanaman tertentu sehingga pada akhirnya akan memberikan hasil yang bagus. Tetapi pola-polanya relatif sama, dimulai dari dengan mengenal jenis tanah. Seperti ini sangat keras ini, sehingga memang harus dibongkar dulu sebenarnya ini. Tetapi ini tadi bedengannya itu kita bongkar, lalu kita tumpuk kayu kering, rumput kering, baru kita tutupi tanah. Jadi seperti ini sedulur. Jadi pola tanam kita itu tidak rata, tidak standar menurut ukuran para pekebun yang profesional. Tapi relatif setelah 1 bulanan begini, ini tanaman kita sudah mulai, ya, lokasi kebun kita sudah mulai hijau royo-royo, dan bahkan ini bunganya sudah mulai, ya, pepaya yang relatif hanya belum ada semeter ini sudah mulai berbunga ini. Nah, ini sedulur. Jadi inilah sementara eksperimen perdana yang kita lakukan di kebun ini, karena kebetulan kita memang mulai menanam cabai dalam jumlah banyak, ya. Nah, ini sekarang saya mau menyiram sedulur. Demikian, salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi merawat ayam aduan, berkebun maupun apapun jenis aktivitas kita. Itu kandang ayam, tadi saya sudah berikan makan ayam. Sehat selalu dan salam sejahtera.